Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai pengertian dan konsep dari pemasaran. Untuk manajemen sendiri pengertiannya sudah paham ya? Dasar-dasar manajemen. Apa pengertian manajemen? POA. Apa itu POA? Planning, organizing, updating, controlling. Cuma itu aja pengertiannya. Manajemen adalah POA, masa begitu? Siapa pengantar manajemen siapa dulu? Dasar-dasar manajemen siapa? POA, planning, organizing, activating, dan controlling. Planning itu apa? Kemudian jadi manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, activating dan controlling pengawasan terhadap siapa? Terhadap semua anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Jadi itu. Nanti kalau ditanya saat mencari kerja, pengertian manajemen POA ditertawain nanti. Ya. Jadi proses planning, organizing, activating, dan controlling terhadap semua anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan. Tuh, jadi ya. Pakai bukunya siapa dulu? Menggunakan bukunya siapa? Tidak ada bukunya. Minimal manajemen, kalau kalian dari manajemen paling tidak ya, kalau kita mau memakai semua buku mungkin agak susah ya. Tapi usahakan buku-buku yang penting kalian miliki. Seperti dasar-dasar manajemen. Berarti kalau anak akuntansi, dasar-dasar akuntansi harus punya. Ya, nanti kalau kalian penjurusan, kalian mau di konsentrasi pemasaran atau ya mau di konsentrasi pemasaran, keuangan atau sumber daya manusia, paling tidak punya bukunya. Jadi nanti di pemasaran, kalau pemasaran punya bukunya Kotler, ya, di manajemen Van Horn. Kemudian di manajemen paling tidak juga mempunyai dasar buku yang untuk bidang ilmu kalian, ya. Jangan sampai kalau kalian cuma hanya berdasarkan PPT saja diberikan dosen, itu tidak lengkap, ya. Selengkap-lengkapnya PPT pasti tidak selengkap buku, ya. Terhadap anak didik saya, mahasiswa saya sudah tekankan, kalau PPT hanya garis besarnya saja, ya, detailnya ada di buku. Minimal kalian punya buku dasar-dasar manajemen, paling tidak. Jadi kalian paham dasar prosesnya seperti apa. Ya. Nanti di manajemen pemasaran konsentrasinya apa yang kalian pelajari di situ. Di dasar-dasar manajemen sudah ada semua. Ya. Untuk MSDM apa yang harus kalian pelajari, memotivasi karyawan dan sebagainya. Di pemasaran berarti nanti kita akan belajar di sini konsep pemasaran itu seperti apa, pengertiannya bagaimana, strategi pemasaran seperti apa. Ya, demikian di keuangan, kalian harus memanage keuangan perusahaan. Jadi keuangan yang ada di perusahaan kalian kelola. Jangan sampai dananya tidak ada. Bagaimana kalian memutar uang itu yang menghasilkan dana, ya. Ya, jadi untuk perkuliahan kita minggu lalu belum saya sampaikan PPT-nya ya. Jadi untuk kehadiran metode pembelajaran kita ceramah dan diskusi ya. Jadi saya lebih senang kalau kita diskusi ya, discuss. Untuk alat bantunya saya menggunakan papan tulis dan HP di sini. Kehadiran minimal 75% ya. Minimal. Jadi kehadiran tidak menentukan nilai, hanya boleh tidaknya kalian mengikuti ujian di UTS dan UAS. Untuk penilaian tugas 10%, ujian tengah semester 30%, UTS dan UAS 55%. Jadi penilaiannya dari sini saja ya. Jadi jangan sampai nanti kalian masuk terus tiba-tiba
UTS UAS tugasnya jelek, komplain, Pak, saya masuk terus nilai saya kok jelek. Ya. Referensi saya untuk yang utama di sini adalah menggunakan Philip Kotler, ya, jadi manajemen pemasaran. Jadi nanti di semester depan kalian boleh memilih konsentrasi apa, ya, mau di keuangan, MSDM atau pemasaran. Ya, berarti nanti di kelas ini mungkin nanti dibagi, mungkin tidak ketemu lagi dengan teman-teman kalian. Nah ini untuk materinya ya, jadi materi 1 sampai 14. Untuk setiap anak yang menyampaikan ide atau jawaban itu saya beri nilai. Atau paling tidak yang bertanya juga saya beri nilai. Bobotnya cuma beda. Jadi itu untuk menambah di luar tugas ini ya, di luar tugas. Jadi saya untuk keaktifan kalian saya akan tambah nilainya. Siapa tahu nanti kalian pas UTS atau UAS sakit atau kita menggunakan medianya online tiba-tiba terlambat pas jaringan jelek, yang kadang ada dosen yang nggak mau tahu langsung diberi nilai E misalnya. Nah, ini saya masih beri kesempatan kalau kalian aktif di kelas. Nanti ini saya share saja untuk materi kita setelah saya enroll nanti ya. Untuk di kelas setidaknya kalian konsentrasi, jangan mengganggu teman kalian. Karena walaupun 1 menit ilmu itu bermanfaat ya. Kalian sudah membayar. Kalau kalian tidak dapat ilmunya, kalian nanti merugi. Kalau dosennya tidak rugi. Jadi untuk kalau kalian belum jelas cepat ditanyakan ke dosen yang bersangkutan ya. Jadi jangan sampai pas masuk kelas kalian bingung, sampai dosennya keluar kelas kalian tetap bingung. Jangan sampai seperti itu. Nah ini usahakan kita lebih aktif dan interaktif ya. Jadi biasakan kita diskusi. Jadi kalau kalian nanti pas udah lulus bekerja di suatu perusahaan sudah terbiasa untuk diskusi ya. Pokok bahasan kita hari ini mengenai definisi manajemen pemasaran dan konsep pemasaran atau tujuan pemasaran. Apa itu marketing? Marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want, so creating and exchanging products and value with others. Ada yang bisa menerjemahkan? Minggu lalu sudah saya singgung. Jadi konsep dasar pemasaran berawal dari adanya kebutuhan dan keinginan. Ini dulu ya konsepnya. Yang perlu diperhatikan anak-anak marketing ini. Ya nanti kita mempelajari beberapa konsep ya. Ada konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran sosial. Nah, bagaimana konsep-konsepnya? Itu ada perbedaan. Jadi marketing adalah proses sosial dan manajerial di mana setiap individu dan kelompoknya mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan ya. Mereka butuhkan dan inginkan melalui dengan penciptaan dan mempertukaran produk dan nilai dan lainnya. Jadi intinya di pemasaran adalah pertukaran ya. Jadi kalian membuat produk, menciptakan produk itu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jangan sampai kalian menciptakan produk yang tidak dibutuhkan konsumen. Nah ini berlaku waktu sekitar tahun 1950-an. Konsep ini berlaku hanya buat dan jual saja. Sekitar tahun 1950. Ini konsepnya hanya buat dan jual. Jadi dia tidak memperhatikan atau tidak menempatkan konsumen di tingkat yang tertinggi. Jadi produksi hanya buat jual. Silakan kalian beli produk saya. Jadi saat itu marketing tidak melibatkan konsumen dalam hal kebutuhan dan keinginannya. Saya hanya bisa membuat dan menjual. Silakan beli produk saya. Seperti itu.
Nah ini, jadi sebagai proses sosial, manajemen pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses itu seseorang atau kelompok yang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Itu pengertian dari definisi manajemen sebagai proses sosial. Sebagai proses manajerial, manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Jadi intinya sekali lagi di sini adalah pertukaran. Apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Jadi kebutuhan adalah sesuatu yang dirasa kurang sejak kita lahir. Ya, kita butuh minum karena kita haus, kita butuh makan karena kita lapar, kita butuh pakaian ya, untuk menjaga kulit kita atau untuk estetika. Kalau kita tidak berpakaian kan lucu. Ya. Nah, itu bedanya kebutuhan dan keinginan. Ya. Kebutuhan yang bisa diciptakan manajemen apa? Yang bisa diciptakan manajer, marketer. Kebutuhan bisa diciptakan tidak? Kebutuhan tidak bisa diciptakan, ya, karena memang dari sananya seperti itu. Ya. Akan tetapi untuk keinginan bisa diciptakan. Ya, ya kita nanti kita diskusi bagaimana marketer ini, pemasar bisa menciptakan keinginan. Dari tadinya tidak ingin, kenapa jadi ingin? Nah, jadi itu nanti ada bagaimana marketing ini mempengaruhi konsumen dari tidak ingin menjadi ingin, ya. Pada akhirnya nanti akan muncul permintaan. Ya, permintaan apa? Keinginan yang disertai daya beli. Ya, kalau sudah ada daya beli berarti mulai muncul permintaan di situ. Kalau tidak daya beli berarti masih hanya muncul keinginan saja. Ya. Nah ini konsep-konsepnya. Ya, ini konsep yang awal-awalnya harus dipahami anak-anak marketing kalau kalian nanti ingin melanjutkan di konsentrasi ke pemasaran. Ya. Ini 3M1. Namanya siapa? Dewi. NIM-nya terakhir nomor berapa? 37. Kemudian yang belakangnya tadi saya jawab siapa? Siapa namanya? Nomor berapa NIM-nya terakhir? 15. Auralia ya? Yang belum absen siapa? Sudah absen semua? Ya ini untuk menambah nilai. Jadi kalau siapa tahu kalian nanti dalam 3 penilaian tadi kurang, bisa saya tambahkan ini. Karena proses kita perkuliahan kadang bisa hal-hal yang tidak kita ingin bisa terjadi. Bisa kita sakit dan sebagainya. Itu akan saya tambahkan. Ya. Ya, jadi untuk ruang lingkup pemasaran, tadi pemasaran sudah paham ya. Ini ada nanti saya berikan untuk materinya. Jadi tadi ada dua materi sebetulnya. Nah ini untuk terjemahannya tadi ya. Ini di bahasa Indonesianya. Jadi pengertian pemasaran adalah sebuah proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan
dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa serta nilai satu sama lain. Ya, jadi kebutuhan manusia ini keadaan di mana seseorang merasa kehilangan sesuatu atau merasa kurang. Ya, jadi kondisi di mana dari sana. Jadi kondisi di mana mereka merasa kehilangan sesuatu ya, atau sesuatu yang dirasa kurang sejak manusia lahir ya. Artinya sejak kondisi dilahirkan mereka seperti itu kondisinya. Nah, kebutuhan itu tidak bisa diciptakan, memang dari sananya, itu anugerah dari Allah ya, dari Tuhan. Sedangkan keinginan adalah pola kebutuhan manusia yang dibentuk oleh kebudayaan dan kepribadian individu. Ini lingkungan ya. Lingkungan bisa lingkungan demografi, geografi, bisa lingkungan kebudayaan, bisa kepribadian atau individu. Ya. Sedangkan permintaan adalah manusia yang didukung oleh daya beli. Ini sudah saya berikan, jadi nanti kalian tinggal membaca saja, atau lebih baik kalau ada bukunya ya. Sedangkan produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, digunakan atau dikonsumsi, dan yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan, meliputi objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan ide. Ini beberapa bentuk. Jadi kalau kita kelompokkan, produk itu ada 2, barang dan jasa. Nah, ini inti dari pemasaran adalah pertukaran. Jadi pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh objek yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya antara penjual dan pembeli. Ya. Tolak ukurnya apa? Pertukaran tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya apa? Transaksi. Transaksi terjadi di mana? Jadi tolak ukur dari pertukaran adalah transaksi perdagangan antara dua pihak yang melibatkan setidaknya dua benda, dua hal yang bernilai. Syarat-syaratnya telah disepakati, ya, waktu berlakunya perjanjian dan tempat perjanjian. Sedangkan pasar di sini adalah himpunan para pembeli aktual dan potensial dari suatu produk. Ya. Himpunan para pembeli dan penjual di sini. Sedangkan pemasaran di sini adalah ini pemasar, bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran dan demi menawarkan kebutuhan dan keinginan manusia. Ini marketernya atau pemasarnya. Sedangkan pemasaran tadi prosesnya apa tadi? Untuk pemasaran
pasar saat bertemunya para penjual dan pembeli yang potensial. Sedangkan pemasar di sini adalah orang yang bekerja dengan pasar untuk mewujudkan tadi pertukaran demi menawarkan kebutuhan dan keinginan manusia. Sedangkan pemasaran di awal tadi apa? Proses sosial dan manajerial apa? Di mana? Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan. Untuk pengertiannya pasar, pemasaran, kebutuhan, keinginan, permintaan, produk atau produk, kemudian nilai. Sedangkan nilai di sini adalah kemampuan produk ini dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi produk harus ada nilainya. Kalau kalian menjual produk tidak ada nilainya, nanti tidak terjadi pertukaran, dalam arti tidak laku. Nah, nilai ini harus artinya kalau kalian membeli produk, ada harapan yang kalian inginkan dari produk itu. Nah, berarti harapannya harus lebih tinggi daripada biaya yang kalian keluarkan. Misalnya kalian keluarkan membeli, contohnya apa? Minggu lalu saya contohkan untuk cewek-cewek paling banyak ke skincare ya. Nah, kalau kalian beli dengan 250, kira-kira harapan kalian terhadap produk itu lebih di atas biaya itu atau tidak? Kalau ternyata nanti pas kalian pakai, harapan kalian di bawah, ternyata tidak sesuai dengan harapan kalian, kalian tidak akan membeli lagi. Kalian tidak akan mengulangi pembelian lagi. Yang kita harapkan dari pemasaran adalah kita konsumen melakukan pembelian ulang. Ya. Jangan sampai konsumen hanya membeli sekali dan tidak kembali. Yang kita harapkan adalah konsumen akan membeli terus berulang. Oleh karena itu di pemasaran untuk laba sebisa mungkin jangan terlalu besar yang kalian ambil. Ya. Dilihat persaingan kalian juga, persaing kalian juga. Karena laba itu akan terakumulasi dengan sendirinya, seperti gunung es. Ya. Kalau kalian ambil tinggi sekali, tiba-tiba mereka tidak, harapannya tidak sesuai, tidak kembali lagi. Tapi kalau labanya kalian ambil sedikit, kemungkinan harapan mereka bisa sesuai yang mereka inginkan. Ya. Artinya kalau mereka pun tidak terlalu menyukai produk tersebut, artinya biaya di mereka keluarkan tidak terlalu besar juga. Ya. Oke. Nah, jadi ini untuk pertukarannya exchange tadi ya, exchange dan transaksi. Jadi inti dari pemasaran adalah pertukaran, di mana konsep inti marketing adalah proses mendapatkan suatu produk yang diinginkan dan dibutuhkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Dengan kondisi terdapat paling tidak ada dua pihak. Saat pertukaran paling tidak ada dua pihak minimal. Ya. Tidak mungkin satu pihak, cuma ada satu pihak ya. Yang kedua, setiap pihak mempunyai sesuatu yang bernilai bagi pihak lain, artinya ada ditukarkan. Pembeli yang paling umum menukarkan dengan uangnya, penjual menukarkan dengan barang atau jasanya. Kemudian setiap pihak mampu berkomunikasi dan menyampaikan produk. Yang keempat, setiap pihak bebas menerima atau menolak penawaran pihak lain, artinya tidak ada tekanan bahwa si A harus membeli produk ini, ya. Si B harus menjual produk ini. Artinya sudah sukarela ya. Kemudian yang kelima ada saling kepercayaan bahwa berhubungan dengan pihak lain adalah cukup tepat dan diinginkan. Sedangkan transaksi di sini adalah kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak dalam melakukan pertukaran setelah melalui proses negosiasi. Transaksi adalah perdagangan nilai antara dua atau lebih pihak. Di sini transaksi dapat berupa transaksi moneter maupun barter. Kalau barter apa? Pertukaran barang dengan barang. Zaman purba dulu seperti itu ya. Beras ditukar dengan apa?
kain misalnya dan sebagainya. Siapa yang memasarkan adalah pemasar atau marketer. Jadi marketer di sini adalah seseorang yang mencari respon, perhatian, pembelian, suara, sumbangan dari pihak lain, ya. Prospek, memprospek. Nah, marketer ini harus memiliki keahlian untuk mempengaruhi waktu, level, dan komposisi permintaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi marketer ini ada mempengaruhi seperti membujuk sebetulnya, ya. Mempengaruhi konsumen dari tidak ingin menjadi ingin, jadi tidak membeli menjadi membeli dan sebagainya. Itu tugas dari marketer. Sama halnya dengan iklan. Fungsi iklan itu apa? Di samping untuk mengkomunikasikan, yang kedua apa? Memperkenalkan, yang tiga mengingatkan, ya. Jadi misalnya produsen sudah membeli lama misalnya, diingatkan lagi dengan adanya iklan. Nah, iklannya harus berkelanjutan, jangan stop, ya. Memang butuh iklan ini butuh biaya yang besar, tapi diharapkan dengan adanya iklan penjualan juga akan meningkat. Sementara pasar sendiri ini banyak didefinisikan antara lain pasar adalah tempat fisik. Fisik artinya ada bentuknya. Itu pasar tradisional seperti itu, ya. Atau di pasar modern, ya. Kalau pasar tradisional ada yang di pasar memang pasar gitu, ya. Ya kalau modern sudah seperti supermarket dan sebagainya. Nah, pasar ini bisa juga dalam bentuk pasar maya sebetulnya, online. Ya, itu sekarang nanti kalian mendapatkan mata kuliahnya di e-commerce, ya, bagaimana melakukan pemasaran secara digital. Jadi kalau dengan digital calon konsumen kita itu lebih pangsa pasarnya lebih luas, ya. Cuma kita memang tidak bisa secara langsung bertemu, mungkin mereka tidak bisa melihat barang secara langsung. Memang ada plus minusnya. Nah, jadi kalau ada nanti kalian ingin mengembangkan e-commerce atau pemasaran secara digital, harus dipahami dulu, ya. Ahli ekonomi mengatakan bahwa pasar adalah sebagai kumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas produk tersebut. Secara online juga terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Di sini ada yang pernah mungkin kecil-kecil menjual produk melalui online, ya. Produknya apa? Batu, Pak. Batu. Batu. Oh, sepatu. Membuat sendiri sepatunya. Ya. Punya pabrik. Ya, pabrikan rumah, badan rumah. Home industry. Ya. Oh, di rumah sendiri membuat sepatu. Ya. Merek apa itu? Merek ini Pak, tembakan Adidas ini. Oh, terus namanya sama? Secara hukum gimana itu? Kalau Ya, sama? ilegal Pak, kalau ada operasi kayak operasi sepatu ini. Oh iya. Ini. Nggak apa-apa saya rekam ini. Oh, fatal Pak. Oh gitu ya. Gratis loh. Pemasarannya sampai mana? Masalahnya sampai Surabaya, Malang, Luar pulau belum? udah Pak. Sampai mana? Kalimantan. Sampai Kalimantan. Ya. Medianya apa yang digunakan? Oh, Pak. Media sosial ini digunakan secara online kan? Ya. Apa menggunakan media apa? Facebook. Ya. Pertama itu Facebook. Pak. Marketplace atau Facebook? Ya. Coba Facebook aja. Ya. Dari brosur-brosur. Terus hasilnya seperti apa? Hasilnya ya menguntungkan Pak. Ya nanti setelah UTS ya kita ingin mendengarkan siapa namanya? Galang ya, presentasikan untuk penjualannya secara online. Ya. Gak apa-apa. Ya. Nah ini bisa untuk nanti untuk PKL bisa nanti di semester 4 kalian kan PKL nanti. Nah ini bisa diangkat nanti untuk marketing secara digital produk sepatu karena sudah ada hasilnya. Ya. Atau untuk skripsi jadi dilanjutkan. Jadi PKL itu harapan kita itu bisa dilanjutkan ke skripsi. Jadi jangan putus kalau bisa. Ya. Karena kalian sudah meneliti ada objeknya. Di semester 4 PKL, skripsi kan di semester 8. Terus sekarang semester 7 kalian bisa memprogram skripsi sebetulnya. Yang penting kalian sudah mencapai SKS tertentu, kalau tidak salah 120 SKS kalian bisa ambil skripsi.
Itu bisa diteruskan PKL kalian itu. Cuma kalau di PKL mungkin pembahasannya tidak terlalu detail. Ya, nanti kalau di skripsi itu yang agak detail. Sumber-sumbernya harus yang valid dan sebagainya. PKL juga harus valid, cuma tidak terlalu detail. Jadi untuk PKL hanya untuk latihan saja sebetulnya. Menarik ya. Siapa lagi? Mungkin ada yang pernah mencoba pemasaran secara online? Ya, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, jadi marketer harus menyesuaikan dengan lingkungan. Ya, tugas marketer kemarin apa? Ada 5. Antara lain menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, lingkungan IT ini, teknologi ini kan berkembang cepat. Jadi marketer harus tidak gaptek. Ya. Kalau kalian hanya pasar secara konvensional, nanti kalah bersaing. Untuk pangsa pasarnya lebih jauh, lebih baik yang lebih luas secara online. Ya, cuma mereka ada kekurangannya, mungkin produsen kadang ragu, tidak bisa melihat produknya secara langsung. Itu aja. Ya. Nah, ini beberapa penjelasan mengenai konsep dasar pemasaran. Jadi di era tahun 90-an, ya, pada zaman itu perusahaan menjalankan pemasaran cukup dengan 2 kata saja, buat dan jual. Itu saja. Jadi di sini untuk konsumen belum ditempatkan pada tingkat yang tertinggi, belum dirangkul atau mereka tidak memperhatikan konsumen. Jadi ini saya buat produk dan jual. Silakan kalian membeli produk saya. Seperti itu saja. Jadi orientasi pada saat itu berpusat hanya pada produk, ya. Pelanggan atau konsumen dalam ini tidak pernah ditempatkan pada posisi tertinggi. Produk apapun yang dibuat, pelanggan akan beli. Itu konsepnya. Nanti konsep ini akan berkembang terus, ya. Jadi di sini jadi inti di konsep di marketing adalah Waalaikumsalam. Ya. Jadi sekali lagi di konsep inti konsep marketing adalah adanya kebutuhan, keinginan, permintaan. Kemudian ada produk. Produk itu berupa barang atau jasa. Di sini ada nilai, kepuasan, dan kualitas. Ada pertukaran, transaksi, dan hubungan di sini. Relationship dan market. Pasar. Jadi kata-kata ini harus sudah kalian hafal di luar kepala. Ya. Kebutuhan itu apa? Keinginan itu apa? Pertukaran itu apa? Nah, kalau kita buatkan siklusnya seperti ini, jadi di sini marketer harus menganalisis dulu kebutuhan dan keinginan, baru kita buatkan produknya. Ini konsep pemasaran yang sekarang. Beda dengan tahun era 50 tadi, buat dan jual aja langsung. Ya. Setelah itu di sini produk harus ada nilai dan memuaskan konsumen, memuaskan kebutuhan dan keinginannya tadi. Terjadi pertukaran pada pasar. Siklusnya tidak terlalu sulit sebetulnya kita pahami. Sampai sini dulu, kira-kira ada masih bingung nggak dengan siklus ini? Jadi kalau kalian ingin biasanya UMKM itu jual apa? Misalnya tadi galang sepatu. Nah, galang jual sepatu konsepnya seperti apa? Memperhatikan kebutuhan konsumen aja dulu atau langsung membuat saja? Kenapa? Pesanan. Oh, pesanan. Jadi bisa kebutuhan konsumen. Nah, ini posisi atau tempat marketing ya di organisasi modern. Di sini ada organisasi sebuah perusahaan misalnya. Nah, di perusahaan itu ada bagian produksi, ada bagian riset dan pengembangan, ada bagian sumber daya manusia, manajemen sumber, ada keuangan. Di sini ada marketing, ya. Di sini ada customer. Jadi posisi marketing ada di sini, yang menghubungkan antara posisi yang ini yang saya tandai ini dengan customer. Jadi customer marketing akan berhubungan langsung dengan customer.
Nah ini tujuan pemasaran ada 3. Jadi dari produk yang dibutuhkan konsumen, ini marketer, pemasar harus mengenal dulu konsumennya, mendekatkan pada konsumen dan memahami konsumen dulu. Baru kita buatkan produknya, apa yang diinginkan konsumen. Jadi pemasaran di sini dia bisa merubah sikap orang-orang yang tidak menyukai sesuatu menjadi menyukainya. Nah ini bagaimana kalian nanti bisa mempengaruhi konsumen dari tidak suka menjadi suka, dari tidak ingin menjadi ingin. Kecuali kebutuhan. Kalau kebutuhan memang tidak bisa kita ciptakan, ya. Marketer tidak bisa menciptakan. Yang bisa diciptakan keinginan dan permintaan. Kemudian mendorong, stimulasi marketing di sini mendorong atau merangsang kebutuhan orang-orang yang semula tidak berminat atau tidak mengetahui suatu produk atau jasa. Kemudian mengembangkan, membuat produk, suatu produk atau jasa baru untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Kadang-kadang tiba-tiba di iklan ada produk ini yang di luar dugaan kalian. Ternyata produk itu sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen, yaitu dari riset biasanya. Pemasar itu melakukan riset tentang kebutuhan pasar, kebutuhan konsumen. Ya. Ini yang keempat, pemasar mengaktifkan lagi keinginan atau produk usaha jasa yang sudah stabil atau menurun permintaannya. Jadi kalau sudah siklusnya menurun, yaitu bagaimana marketer ini harus bisa meningkatkan permintaan lagi. Jadi di siklus kemarin saya sudah jelaskan belum siklus produk. Produk yang pertama ini.